Halo semuanya, welcome back to my channel again. Kembali lagi bersama Mimin di channel kesayangan Anda yaitu Best Motivation. Semoga kalian semua diberikan keberlimpahan, sehat walafiat, tercapai semua yang dicita-citakan. Amin. Sebelum kita mulai, Mimin ucapkan terima kasih karena sudah klik video ini. Pastikan kalian sudah menekan tombol jempol ke atasnya agar Mimin semakin semangat membuat videonya, dan menekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan info-info terbaru dari channel Best Motivation. Baik, langsung saja kita mulai. Beberapa tips psikologi untuk membaca pikiran dan karakter orang lain. Membaca pikiran dan karakter orang lain merupakan hal yang kompleks dan sulit dilakukan dengan tepat. Namun, terdapat beberapa tips psikologi yang dapat membantu Anda memahami orang lain secara lebih baik. Berikut adalah beberapa tips yang dapat Anda pertimbangkan. Bagian I, pengantar. Membaca pikiran dan karakter orang lain adalah kemampuan untuk memahami dan menafsirkan pemikiran, perasaan, niat, dan kepribadian seseorang berdasarkan indikator psikologis yang terlihat. Hal ini melibatkan pengamatan dan pemahaman tentang perilaku, bahasa tubuh, bahasa verbal, dan konteks sosial di mana individu berinteraksi. Bagian 2, teori dan konsep dasar. Teori mind reading. Teori ini mengusulkan bahwa manusia memiliki kemampuan bawaan untuk memahami dan memprediksi pikiran, niat, dan perasaan orang lain. Namun, kemampuan ini tidak selalu akurat dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengalaman, keahlian sosial, dan empati. Teori kepribadian. Untuk memahami karakter seseorang, teori kepribadian memberikan kerangka kerja yang berguna. Misalnya, teori Big Five, 5 faktor, mengidentifikasi dimensi kepribadian yang mencakup ekstroversi, penyesuaian diri, ketelitian, neurotisisme, dan terbuka terhadap pengalaman. Psikologi sosial. Konteks sosial sangat penting dalam memahami orang lain. Prinsip-prinsip seperti teori atribusi, norma sosial, pengaruh sosial, dan teori kognisi sosial dapat memberikan wawasan tentang bagaimana orang merespons dan berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka. Bagian 3, indikator psikologis. Bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan tubuh, postur, dan gestur merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang kuat. Misalnya, senyuman, kontak mata, dan penutupan tubuh dapat memberikan petunjuk tentang perasaan dan niat seseorang. Bahasa verbal, pilihan kata, nada suara, dan intonasi dapat mengungkapkan keadaan emosional dan pola berpikir seseorang. Perhatikan penggunaan kata-kata positif, negatif, atau netral, serta apakah seseorang mengekspresikan keyakinan atau keraguan. Sikap dan perilaku. Melalui pengamatan sikap dan perilaku seseorang dalam berbagai situasi, Anda dapat memperoleh pemahaman tentang karakter mereka. Perhatikan bagaimana seseorang merespons konflik, stres, atau kegembiraan, dan apakah mereka cenderung introvert atau ekstrovert. Komunikasi nonverbal. Selain bahasa tubuh, ada juga faktor-faktor lain seperti jarak interpersonal, sentuhan, ekspresi mata, dan bahasa isyarat yang dapat memberikan informasi tentang pikiran dan perasaan seseorang. Misalnya, menyilangkan lengan bisa menunjukkan ketidaknyamanan atau pertahanan diri. Bagian 4, faktor-faktor yang mempengaruhi penafsiran. Bias kognitif. Bias kognitif adalah distorsi dalam cara kita memproses informasi. Misalnya, efek primasi dapat mempengaruhi bagaimana kita menafsirkan perilaku seseorang berdasarkan pengalaman sebelumnya. Variabilitas individu. Setiap individu unik, dan apa yang dapat berlaku untuk satu orang tidak selalu berlaku untuk yang lain. Faktor-faktor seperti budaya, latar belakang, dan pengalaman hidup dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak.
Kompleksitas manusia, membaca pikiran dan karakter orang lain tidak dapat direduksi menjadi rumus sederhana. Manusia adalah makhluk yang kompleks, dan perilaku mereka dapat dipengaruhi oleh banyak faktor internal dan eksternal. Bagian 5, Tips dan Strategi. Tingkatkan keterampilan empati, latihlah kemampuan empati Anda dengan mendengarkan aktif, mencoba memahami perspektif orang lain, dan menghargai perasaan mereka. Berusaha melihat situasi dari sudut pandang mereka dapat membantu Anda memahami pikiran dan karakter mereka. Latih observasi, perhatikan dengan seksama bahasa tubuh, bahasa verbal, dan pola perilaku seseorang. Dengan melatih observasi, Anda dapat mengenali pola dan kecenderungan tertentu yang dapat memberikan wawasan tentang kepribadian mereka. Jaga pikiran terbuka, hindari penilaian prasangka dan stereotip. Beri kesempatan pada orang lain untuk mengungkapkan diri mereka dengan jujur dan terbuka. Gunakan intuisi Anda, terkadang, intuisi atau perasaan bawah sadar dapat memberikan petunjuk tentang pikiran dan karakter seseorang. Latihlah intuisi Anda dengan mengamati perasaan Anda sendiri saat berinteraksi dengan orang lain. Berkomunikasi secara efektif. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk memahami orang lain. Ajukan pertanyaan terbuka, dengarkan dengan seksama, dan berikan umpan balik yang konstruktif untuk memperdalam pemahaman Anda. Bagian 6, Batasan dan Etika. Batasan membaca pikiran. Penting untuk diingat bahwa membaca pikiran adalah interpretasi subjektif, dan tidak selalu akurat. Setiap individu memiliki hak atas privasi dan batasan pribadi, jadi pastikan untuk menghormati keinginan mereka. Etika dan empati. Saat menggunakan kemampuan Anda untuk membaca orang lain, pastikan Anda tidak menyalahgunakan informasi yang Anda peroleh. Gunakan pengetahuan ini untuk memperdalam hubungan dan membangun empati, bukan untuk memanipulasi atau menyakiti orang lain. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Mimin doakan sehat selalu, lancar rezekinya, sukses usahanya, sukses karirnya serta memiliki apa yang diimpikannya. Tetap semangat. See you in the next video.